Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian disusul dengan thalabul ilmi, dan kita masih meneruskan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, termasuk pada ayat 51 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala masih menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Dan ingatlah ketika kami janjikan kepada Musa 40 malam. Kemudian kalian mengambil patung anak sapi setelah kepergiannya, dan kalian termasuk orang zalim. Kemudian kami maafkan setelah kejadian itu agar kalian bersyukur. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Taurat dan juga pembeda agar kalian mengambil petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian dengan mengambil patung anak sapi itu. Bertobatlah kepada Rabb kalian dan bunuhlah diri kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, karena Dia Zat yang Maha penerima taubat dan juga Maha belas kasih sayang. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari perbudakan Firaun dan juga kaum Ahbab, baru saja Bani Israel diseberangkan dari Laut Merah, tiba-tiba mereka kemudian berjumpa dengan sebuah daerah yang daerah itu isinya para penyembah berhala. Tiba-tiba kemudian sebagian Bani Israel yang masih terpengaruh dengan sesembahan yang mereka sembah di Mesir ketika diseberangkan menuju Palestina. Jadi antara mereka ada yang mengatakan kepada Musa, ya Musa ij'al lana ilaha kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah untuk kami
Tuhan-Tuhan semacam itu. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam marah dan mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian sudah dapat hidayah, mau sesat kembali. Artinya di sini bahwa Bani Israel ini dikenal dalam sejarah sebagai kaum yang keras kepala, menentang para nabi. Padahal dari seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul Bani Israel yang diutus kepada Bani Israel, Nabi Musa inilah yang paling sabar. Sampai-sampai Nabi SAW memuji Nabi Musa, laqad arahima akhu Musa udhiya katsiran fasabara. Sungguh Allah merahmati saudaraku Nabi Musa, banyak diuji Bani Israel tapi dia Nabi yang sabar. Sebab itulah maka Nabi SAW dipertemukan dalam peristiwa besar yang disebut dengan Isra Mi'raj. Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Musa di langit keberapa? Di langit ke-6. Bahkan dengan sebab Musa pula, Nabi SAW ketika mendapatkan syariat salat 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu sarannya Nabi Musa sebenarnya. Alasan Nabi Musa bahwa dia sudah berusaha untuk memerintahkan banyak ibadah kepada Bani Israel. Mereka kaum yang kuat, tetapi mereka tidak sanggup. Apalagi kaum yang lemah. Sebaiknya mintalah kekurangan. Akhirnya Rasul bolak-balik naik ke Sidratil Muntaha dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Kenapa Nabi SAW dipertemukan dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam peristiwa besar dalam Isra Mi'raj? Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menukilkan perkataan Al-Aini rahimahullah ta'ala bahwa faedahnya bahwa Nabi SAW disuruh belajar kepada Musa tentang kesabarannya. Bagaimana Nabi Musa itu sabar ketika menghadapi Bani Israel. Dan ini adalah modal setiap para dai. Setiap para dai itu harus punya kesabaran. Makanya dalam surah Al-Asr itu ada 4 sifat yang mesti dimiliki seorang dai itu. Pertama ilmu, kemudian amal, kemudian dakwah dan sabar. Sabar di nomor terakhir kan, karena sabar ini mencakup 3-tiganya. Ketika belajar harus sabar. Kalau nggak sabar mana bisa dapat ilmu. Ketika mengamalkan ilmu juga harus sabar. Kalau tidak bisa futur dia. Berdakwah juga sama harus sabar. Kalau tidak susah untuk menyampaikan hidayah Allah kepada manusia. Dan di sini Nabi Musa diuji, baru saja diseberangkan, diselamatkan. Artinya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melihat bagaimana musuhnya ditenggelamkan. Itu harus bersyukur harusnya. Tapi Bani Israel kufur. Mereka kemudian melihat ada daerah di situ masih menyembah berhala, malah kemudian meminta kepada Musa untuk dijadikan berhala semacam mereka. Makanya Musa kemudian marah dan mengatakan, Allahu Akbar, innakum qaumun tajhalun. Kalian kaum yang bodoh, sudah diberikan petunjuk tauhid, musyrik pula begitu. Lah apa yang dilakukan Bani Israel ini juga pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Jadi Nabi SAW suatu ketika mengerahkan pasukan untuk berangkat di Perang Hunain. Perang Hunain ini perang besar. Dan tidak ada dalam sejarah peperangan Rasul yang mendapatkan harta rampasan perang terbanyak kecuali di Perang Hunain. Maka Nabi SAW tidak pernah mengerahkan pasukan sebanyak di Perang Hunain. Artinya kebiasaan Nabi perang itu biasanya musuhnya banyak, pasukan Nabi sedikit. Tapi di Perang Hunain kembali, musuhnya sedikit, pasukan Nabi banyak pula. Sehingga sebagian para sahabat itu merasa sombong. Oh, yang sedikit saja suka menang, apalagi banyak, begitu bahasanya. Maka mereka takjub dengan banyaknya jumlah. Rupanya Allah takdirkan di tengah peperangan mengalami kekalahan, walaupun di akhir mengalami kemenangan. Yang ingin saya ceritakan perjalanan para sahabat dari Madinah ke Hunain itu. Jadi mereka melewati di sebuah tempat
di mana di situ masih tertanam pohon yang disebut dengan Dzatu Anwat, pohon bidar, pohon besar. Orang-orang jahiliyah mereka suka tabaruk, mencari berkah dengan pohon itu. Jadi ketika para sahabat yang sudah tahu ahli di Islam, yang baru masuk Islam, yang tergabung dalam peperangan itu, mungkin tauhidnya belum kokoh. Jadi ketika melewati pohon itu, mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Rasul, buatlah pohon semacam itu, biar kami mengambil berkah. Karena kami kebiasaan kami di zaman jahiliyah itu kalau sebelum perang datang dulu ke pohon itu, meletakkan senjata, kemudian diletakkan satu hari besoknya diambil lagi senjata itu dengan keyakinan bahwa senjata itu sudah diberkahi. Jadi mereka meminta kepada Rasul, buatlah pohon semacam itu. Maka Nabi SAW marah, persis seperti marahnya Musa kepada Bani Israel. Kata Nabi SAW, ucapan kalian ini persis seperti ucapan Bani Israel yang mengatakan kepada Musa, jadikan kami Tuhan seperti Tuhan mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini kaum yang bodoh, sudah dapat hidayah, mau petunjuk. Dari sini ada faedah bahwa kenapa Nabi SAW selalu mengajarkan doa kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar itu benar, dan rizkikan kepada kami agar kami bisa mengikuti kebenaran itu. Ya Allah, tampakkan yang batil itu batil, dan berikan rizki kepada kami untuk bisa menjauhinya. Kenapa Rasul mengajarkan doa itu? Karena banyak orang yang memandang kebenaran, belum tentu dia ikut kebenaran. Sebagaimana orang yang memandang itu sebuah kebatilan, dia bisa meninggalkan kebatilan itu. Makanya Nabi SAW bukan hanya berdoa, ya Allah, tampakkan yang benar itu benar, tidak sampai di sini, tetapi rizkikan kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu. Karena banyak orang yang melihat kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Contohnya orang-orang Yahudi. Mereka tahu bahwa Nabi SAW itu seorang Nabi dan Rasul karena tercantum dalam kitab-kitab mereka. Dan ketika mereka berjumpa pun sifat-sifatnya sama. Kebenaran sudah tampak. Tetapi ketika Rasul mulai mengajak mereka masuk Islam, mereka pun berpaling. Itulah mereka melihat kebenaran tapi tidak ikut kebenaran. Makanya juga kita jangan mencontoh mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, jangan sampai kita termasuk kaum yang kau murkai, maksudnya Yahudi. Dan seperti kaum yang mesesatkan, maksudnya Nasrani. Artinya kalau sudah tahu kebenaran, lakukan. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala hendak melanjutkan kisahnya. Jadi ketika Nabi Musa kemudian sudah mendekati negeri tujuan, negeri perjanjian, bahasa ahli kitab disebut negeri perjanjian. Kalau bahasa kitanya Baitul Maqdis, Palestina. Jadi sebelum masuk Palestina itu, Nabi Musa dihadapkan dengan sebuah kota yang disebut dengan Ariha. Kota ini kota tertua satu dunia, namanya kota Ariha. Di Ariha ini sudah ada orang Arab sebelumnya. Makanya kemudian ini juga bantahan. Kenapa kemudian orang-orang Yahudi yang ada di Israel itu, mereka adalah para penjajah. Karena negeri Israel itu sebelum ada orang Yahudi di situ sudah ada orang Arab. Jadi orang Arablah pemilik sah tanah Palestina itu, termasuk Israel. Karena mereka para pendatang, orang-orang Yahudi. Jadi ketika kemudian Nabi Musa harus kemudian melintasi Ariha, baru sampai di Baitul Maqdis, sementara orang-orang di sekitar Ariha itu sudah dihuni oleh orang-orang Arab keturunan kaum Ad dari Yaman. Nah, Nabi Musa tidak bisa melewati kecuali sepatu. Akhirnya Nabi Musa meminta kepada Bani Israel untuk
menyerang Arya, karena dengan cara itulah bisa masuk ke Baitul Maqdis. Masalahnya ketika Nabi Musa mengutus 10 orang pengintai, rupanya orang-orang Arya ini besar-besar orangnya, karena keturunan kaum Ad, mereka disebutkan Aniyun dalam bahasa mereka. Sehingga kemudian mata-mata itu datang kepada Musa dan mengatakan, ya Musa, di Arya ini orangnya besar-besar, kalau kita perang kalah kayaknya. Kata Nabi Musa, tidak, kita akan menang, tapi jangan ceritakan kepada Bani Israil, nanti mereka ketakutan. Rupanya dari 10 orang ini, yang 2 orang saja yang tidak bercerita, yang 8 orang pula bercerita kepada keluarganya. Akhirnya dari keluarga ke tetangganya. Akhirnya tahu semua Bani Israil bahwa musuh yang akan dihadapi itu besar-besar orangnya dan kuat kekuatannya. Dari situlah ciutlah Bani Israil untuk diajak perang. Ketika Musa betul-betul menyerukan jihad, apa jawaban Bani Israil? Idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, kalau engkau hendak mengajak kami perang, kami tidak bisa. Kau saja berangkat sendiri, ajak Tuhanmu perang berdua, kami duduk nonton siapa yang menang, siapa yang kalah. Mereka jadi masa ngomong begitu sama Nabi. Lah sebab ucapan mereka ini, akhirnya turun azab. Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada Bani Israil, mereka tidak bisa keluar dari padang pasir. Bayangkan mereka berada di padang pasir itu, dan harus melewati kota. Sebab mereka lancang kepada Allah dan Nabi-Nya, maka mereka dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla di negeri itu menjadi negeri lindung yang disebut dengan Ardut Tih. Gak bisa keluar dari situ. Mau kemana saja balik lagi ke situ. Jadi dibuat linglung mereka itu, tidak bisa keluar dari Ardut Tih. Makanya Allah mengatakan Arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. 40 tahun kalian tidak bisa keluar dari negeri lindung. Kemana saja balik lagi ke situ. Ya, umpamanya kita mau keluar, tidak bisa, asik putar-putar di situ. Maka disebut dalam Al-Quran itu yatihuna fil ardi. Mereka keliling-keliling di padang pasir itu saja. Akibat kelancangan mereka kepada Allah dan Rasul. Sampai akhirnya Musa meninggal di situ. Dan Harun juga meninggal di situ. Yang ingin saya ceritakan di sini adalah Allah mengatakan wa id wa'adna Musa 40 lailatan. Karena Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala kaumnya diadab tidak bisa keluar dari padang pasir itu, otomatis akan lama tinggal di situ. Sementara Nabi Musa membawa Bani Israil ribuan. Secara otomatis mau tidak mau Nabi Musa harus membuat undang-undang dan akan tinggal di situ lama. Maka kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan undang-undang. Maka Allah janjikan kepada Musa akan diturunkan Taurat. Ingat bedanya Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kalau Al-Quran itu disebut, maka disebut Quran itu karena diambil dari makhluk, sesuatu yang dibaca. Quran itu sesuatu yang dibaca. Tapi kalau Taurat, Zabur, Injil itu maktub, sesuatu yang ditulis. Kenapa bedanya Quran dengan kitab-kitab dulu itu? Kalau Quran itu makruh dibaca karena memang Al-Quran itu tidak seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Jadi ketika turun itu langsung ada kitabnya. Bapaknya ini Taurat yang langsung turun dari langit ya, 30 juz begini. Langsung dikasihkan kepada Musa, ini undang-undang untuk Bani Israil. Ataupun Zabur, Injil juga sama. Tapi Quran itu tidak dalam bentuk mushaf, tapi dalam bentuk makruh dibacakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan Jibril untuk membacakan satu ayat kepada Rasul, kemudian Rasul membacakan satu ayat kepada umatnya. Dan itu berlangsung lama. Ya, di kota Mekah saja 13 tahun. Kemudian di kota Madinah 10 tahun. Jadi Quran itu rampung 30 juz itu selama 23 tahun. Itu belum ada mushaf. Karena masih dibacakan saja, dihafal dibaca seperti itu.
Ada mushaf ini di zaman Utsman saja, yang disebut dengan mushaf imam. Ya, ini disebut mushaf imam depan saya. Maksudnya imam di sini karena yang menggagas pembuatan mushaf itu adalah Utsman Ibn Affan yang ketika itu menjadi imam kaum muslimin. Makanya mushaf ini disebut mushaf imam, atau dengan kata lain Utsmani. Ya, mushaf Utsmani. Lah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam akhirnya hendak meninggalkan Bani Israel dan mengambil Taurat, maka Musa mengatakan kepada Harun agar Harun mewakili dia untuk memimpin Bani Israel, karena dia akan ke Bukit Saina untuk mengambil Taurat yang Allah janjikan itu. Berangkatlah Nabi Musa menuju Bukit Saina. Maka Nabi Musa kemudian 40 malam di situ berpuasa. Di sisi lain ketika Nabi Musa pergi itu, kemudian Bani Israel dipimpin oleh Nabi Allah Harun. Rupanya setiap umat itu mesti ada orang munafiknya. Setiap umat itu pasti ada orang munafiknya. Di zaman Nabi SAW munafiknya siapa? Abdullah ibn Ubay ibn Salul, itu tokoh munafiknya Madinah. Lah di zaman Nabi Musa ada tokoh munafik yang disebut dengan Samiri. Ada orang namanya Samiri. Itulah munafiknya di tubuh Bani Israel Nabi Musa. Samiri ini ketika berangkat dari Mesir menuju tempat perjanjian, tanah perjanjian, dia ikut di tengah-tengah Bani Israel, karena Samiri juga termasuk umatnya Nabi Musa. Jadi ketika kemudian menyeberangi lautan, merupakan mukjizat Nabi Musa ketika memukul tongkat, terbelah tuh lautan itu, sehingga mereka bisa melewati lautan itu. Jadi Samiri ini melihat Nabi Musa itu selalu di samping orang yang berkuda putih, kemudian penunggangnya juga pakaian putih, dan selalu memberikan instruksi kepada Nabi Musa, pukul. Ya. Jadi Samiri menyangka jangan-jangan Jibril dalam bentuk manusia. Akhirnya kemudian Samiri mengikuti orang yang selalu memberikan instruksi kepada Nabi Musa ini, dan memang dia Jibril yang merubah bentuknya menjadi manusia. Jadi ketika kemudian diseberangkan, Samiri ini melihat setiap tapak kaki kuda Jibril itu di padang pasir itu. Kalau pemain tapak kaki kuda itu terkena padang pasir, itu kemudian tumbuh rumput. Akhirnya Samiri ini heran. Disitulah dia kutip itu bekas pijakannya itu, dan disimpan tanahnya. Lah ketika sampai kemudian di Ardutih tadi, Nabi Musa sudah pergi nih 40 malam. Ketika itu Bani Israel merasa berdosa karena ketika diajak pergi oleh Nabi Musa dari Mesir ke Palestina itu, mereka tidak punya bekal, sehingga sebagian mereka meminjam uang kepada kaum Kipti, kaumnya Firaun, untuk berjalan. Sementara mereka tidak akan balik lagi ke Mesir kan gitu. Macam mana cara mengembalikan uang-uang itu? Ya, dalam bentuk perhiasan emas, uang dinar gitu ya, zaman itu gitu. Akhirnya kemudian mereka meminta fatwa kepada Nabi Harun, karena ketika itu Bang Harun yang memimpin. Kata Nabi Harun, tidak bisa. Ini barang-barang ini tidak halal. Harus kalian buang. Terpaksa mereka membuang emas-emasnya itu, dibuangi. Ketika dibuang itulah Samiri mengutip emas-emas itu yang dibuang-buang Bani Israel, dikutip sama dia. Sehingga banyak akhirnya sama dia dicetaklah emas-emas itu menjadi patung anak sapi. Lah Samiri ini kan punya bekas pijakan kakinya kudanya Jibril, tanahnya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Thaha, tanah bekas pijakan kaki kuda Jibril itu kemudian disemburkan ke patung yang baru dibuat itu. Tiba-tiba hidup itu patung itu. Tapi tidak hidup seutuhnya, hanya mengeluarkan suara. Allah membahasakan lahu huwa dalam surah Thaha. Tiba-tiba ketika Samiri melemparkan bekas pijakan kaki kuda itu, karena kan kaki kudanya Jibril ini kalau dia menginjak padang pasir tumbuh rumput.
Jadi menumbuhkan yang mati gitu. Jadi ketika disemburkan di patung anak sapi, tiba-tiba dia hidup dan bersuara gitu. Maka Samiri kemudian mengatakan kepada Bani Israil, lihat, ini Tuhan kita. Kenapa Samiri membuat patung anak sapi? Karena orang-orang Mesir di zaman itu selalu simbol Tuhan-Tuhan mereka itu adalah sapi. Dan sampai hari ini kan gitu ya. Kita lihat di beberapa negara itu masih menuhankan sapi, seperti di India. Di India itu masih ada orang menuhankan sapi. Jadi kalau sapi liar masuk ke pasar itu makan sayur itu jangan diganggu, itu Tuhan lagi makan sayur itu. Mereka begitu ya. Jadi masih ada simbol-simbol sapi. Makanya kemudian dengan membuat patung anak sapi, Bani Israil itu diingatkan dengan Tuhan yang mereka pernah sembah di Mesir. Apalagi kemudian patung anak sapi ini berbeda, satu terbuat dari emas, yang kedua keluar pula suara, seolah-olah hidup. Setan pun masuk ke dalam patung anak sapi itu. Kata Samiri, lihat, Nabi Musa jauh-jauh ke Bukit Saina, katanya. Dia lupa Tuhannya di sini. Subhanallah ya, Bani Israil ditinggal 40 hari oleh Nabi Musa, 70.000 ikut Samiri. Itulah terkadang masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Orang hijrah ini, kalau orang sudah hijrah belajar, itu penting istiqomah itu di sini. Karena kurang apa Bani Israil itu? Di tengah-tengah mereka ada dua nabi, Musa dan Harun. Tapi ketika mereka kurang istiqomah, balik lagi ke agama mereka. Karena memang keyakinan kepada nenek moyang itu paling sulit dihilangkan. Kita berdakwah ke sebuah tempat di pedesaan gitu yang kuat kokoh gitu, ajaran nenek moyang itu agak sulit sekali dihilangkan. Lihat Bani Israil, balik lagi kan akidah mereka. Makanya pentingnya seseorang itu belajar kemudian istiqomah. Nah, ketika kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah 40 malam tuh, Allah memberitahu, wahai Musa, segera kau pulang, karena kaum sudah disesatkan Samiri. Musa pulang. Ketika dia sampai saja di Arduti tadi, di negeri Linglung tadi, betul bahwa 70.000 Bani Israil sudah menjadi penyembah patung anak Samiri. Subhanallah, 40 malam bisa berubah gitu. Tapi umat Islam lebih parah lagi. Kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman ada orang paginya beriman, malamnya kufur. Malamnya beriman, paginya pula kufur. Gak sampai 40 malam. Ini akan terjadi kepada umat Islam. Rasulullah mengatakan seperti itu. Akan datang fitnah kepada kalian di mana seseorang beriman di pagi hari, malamnya kufur, malamnya beriman, paginya kufur. Kenapa? Karena mereka menjual agama mereka dengan dunia yang murah. Dan sekarang sudah mulai banyak orang kufur gara-gara bencana saja kan. Datang orang kasih makan, maulah dibaptis dia. Gara-gara ekonomi, orang bisa pindah agama. Gara-gara jodoh, orang bisa pindah agama. Dan begitu seterusnya. Dan itu akan terjadi. Ya. Jadi Nabi Musa kemudian memanggil Harun dan mengatakan, kenapa kau biarkan Bani Israil tersesat? Harun ini orangnya lembut, beda dengan Nabi Musa, keras orangnya. Dan terkadang begitu dalam sebuah pemerintahan, kan harus ada yang keras, ada yang lembut. Seperti ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, maka Umar menjadi wazirnya kan itu. Satu lembut, satu keras. Ketika Umar menjadi khalifah, yang jadi wazirnya siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Umar keras, Abu Ubaidah orangnya lembut. Maka Musa Musa keras gitu, maka Harun itu lembut. Dan Harun itu dicintai Bani Israil. Kenapa Harun kok berbeda dicintai Bani Israil dibandingkan Musa? Karena Harun itu sedari kecil memang hidup di tengah-tengah Bani Israil. Lain dengan Nabi Musa, dia hidup di istana Firaun sampai besar. Ya, kemudian dia ketika membunuh orang pergi pula ke Madian, dapat jodoh di Madian. Akhirnya dapat jodoh orang. Kemudian baru lagi balik ke Mesir, baru kemudian kumpul bersama Bani Israil. Jadi kedekatan Nabi Musa dengan Bani Israil itu hanya sebentar saja. Lain dengan Harun, memang dari kecil sudah di tengah-tengah Bani Israil, makanya Bani Israil suka dengan Harun. Lah Harun pula karakternya
lain dengan Nabi Musa. Jadi ketika Harun itu melihat Samiri berusaha mencegah, tetapi mereka malah kemudian mengancam Harun untuk membunuhnya. Maka Harun pun ngomong sama Musa, aku ini tidak sekuat kamu. Aku sudah larang mereka, tapi mereka hendak membunuhku. Bisa apa aku, katanya. Akhirnya Musa pun memaafkan Harun dan memanggil Samiri yang membuat patung anak sapi dan mengatakan, apa yang kau buat wahai Samiri? Kenapa kau sesatkan Bani Israil? Kata Samiri, tidak tahu, katanya. Hawa nafsu yang menyuruhku, katanya. Dengan polos dia ngomong gitu. Akhirnya Musa tidak menghukum Samiri, cuma mengusir saja untuk jangan tinggal di tengah-tengah Bani Israil. Dan Musa berdoa kepada Allah agar Samiri tidak boleh dekat dengan orang dan orang tidak bisa dekat dengan dia. Diasingkan betul. Kemudian Samiri pergi. Quran tidak menjelaskan tentang kematian Samiri. Quran yang mengatakan Samiri diusir, begitu saja. Sehingga kemudian muncul prediksi-prediksi sebagian para ulama. Apakah kemudian Dajjal yang akan muncul di akhir zaman ini adalah Samiri yang pernah membuat patung anak sapi? Sebagian mereka ya, Dajjal yang akan keluar itu adalah Samiri, pembuat patung anak sapi yang kemudian berkitah berangkat dan akan hadir di akhir zaman. Tapi pendapat ini dibantah para ulama, tidak. Samiri, Dajjal. Dan ini pendapat yang kuat bahwa tidak diceritakan kematian Samiri bukan berarti Samiri tidak mati. Karena dalam hadis Nabi SAW tidak mungkin ada orang yang lewat usianya 100 tahun kecuali pasti mati. Rasul mengatakan seperti itu. Tidak ada orang yang lewat usianya 100 tahun pasti dia mati. Makanya tidak ada orang lewat 200 tahun itu. 100 tahun lebih dia mati. Dan setiap jiwa pasti mati. Jadi kembali ke kisah. Di sini Allah mengatakan, dan ingatlah ketika kami janjikan kepada Musa arba'ina lailatan, 40 malam. Summa takhadtumul ijla, tiba-tiba kalian mengambil patung anak sapi dijadikan sesembahan setelah kepergian Musa. Wa antum zalimun, dan itu berarti kalian zalim. Kenapa di sini Allah mengatakan zalimun? Karena tidak ada kezaliman yang paling besar kecuali kesyirikan. Makanya Allah ketika menceritakan tentang nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya dalam surah Luqman itu, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah dengan siapapun, karena menyekutukan Allah itu sebuah kezaliman yang sangat besar. Jadi tidak ada zalim yang lebih besar melebihi kesyirikan. Jadi di sini Allah membahasakan perbuatan mereka itu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa wa antum zalimun, dan kalian zalim. Kalian menganiaya diri-diri kalian sendiri. Tetapi summa afauna ankum, Allah memaafkan kalian setelah peristiwa itu. Supaya apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kemudian wa ataina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Jadi ketika Musa datang membawa Taurat sebagai pembeda, membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat seperti itu kan Musa membanting papan Taurat. Ingat, satu-satunya kitab lagi yang dicatat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Taurat. Taurat itu betul-betul Allah yang catat. Lain dengan Zabur, Injil atau Quran gitu ya. Memang yang catat manusia, tetapi firman-Nya firman Allah gitu ya. Tapi Taurat tidak. Memang langsung jadi dari Allah. Itulah kelebihan Taurat ini. Lah itu papan dibanting sampai berkecai. Lah sejak itulah terjadi penyimpangan Bani Israil. Karena serpian-serpian Taurat itu ketika kemudian disusun lagi tidak sebagaimana susunannya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika marah di tengah-tengah Bani Israil dan mereka siap tobat karena mereka menyembah patung anak sapi, maka Musa mengatakan, di tangan saya ini ada undang-undang. Kalian mau melaksanakan undang-undang ini atau tidak? Tiba-tiba mereka mengatakan, nandur ya Musa, lihat wahai Musa, in khafafna fa fa'alna.
Kalau memang undang-undang itu ringan, kami lakukan. Kalau undang-undang berat, ya tidak mungkin kami lakukan. Kurang ajar lagi ya. Mereka tidak ikut nabinya. Ya. Mereka mengatakan kalau memang aturan Taurat ringan, siap lakukan. Tapi kalau berat, tidak bisa kami lakukan. Itulah perbedaan antara sahabat-sahabat Nabi Musa dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau sahabat-sahabat Rasulullah difirmankan dalam Al-Quran, sami'na wa ata'na. Apapun yang diperintahkan nabinya, pasti mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itulah sahabat Nabi. Tapi kalau sahabat-sahabat Nabi Musa justru sami'na wa asayna. Ya, kami siap taat wahai Musa. Kami siap dengar, tapi belum tentu kami taat. Kalau ringan kami kerjakan, kalau beratnya tidaklah. Maka Musa emosi marah. Ya, karena mereka sudah melakukan kesyirikan, suruh tobat, siap tobat. Ketika mau diberikan solusi tobat, mereka melihat hukum itu berat atau ringan pula. Maka Musa berdoa kepada Allah, akhirnya diangkatlah bukit Tur, bukit di sekitar situ. Kemudian diangkat di atas kepala mereka. Maka Musa mengatakan, milih bukit itu atau milih Taurat ini, tinggal pilih. Itu bukit di atas kepala mereka, tinggal dibantingkan saja mati semua. Atau milih ikut Taurat, kalian tinggal pilih. Ketika kemudian mereka melihat bahwa di atas kepala mereka itu ada bukit siap ditumbangkan ke kepala mereka, makanya Allah mengatakan, wa rafa'na fawqakumut tur, kami angkat bukit Tur di atas kepala mereka. Ketika bukit di atas kepala mereka, akhirnya mereka ketakutan, sujudlah mereka. Cuman sujudnya pakai pipi separuh. Jadi ininya ke lantai, ininya ke atas. Karena nengok bukit takut jatuh kan. Makanya sampai sekarang orang Yahudi begitu sujudnya. Lihat orang Yahudi itu kalau di YouTube gitu kan. Lihat cara sujudnya Yahudi di tempat ratapan itu. Dia hanya menempelkan satu pipi sini saja. Pipi kanannya ke atas. Ya, karena begitulah nenek moyang mereka ketika sujud seperti ini. Karena takut bukitnya nimpa kepada mereka. Jadi mereka meyakini orang Yahudi sekarang dengan sujud seperti itu menolak bala. Karena ketika mereka sujud, bukit tidak ditimpakan lagi. Kemudian mereka siap tobat di hadapan Nabi Musa. Kemudian mereka mengatakan, ya Musa, baik kami siap tobat. Kira-kira apa hukuman kami dalam kitab Taurat itu? Maka Musa mengatakan hukumannya adalah faqtulu anfusakum, kalian harus saling bunuh-membunuh. Kan repot nih. Tidak tobat kena banting bukit Tur, tobat mati juga kan, sama-sama mati. Ya, tobatnya bunuh-bunuhan mati kan. Tidak tobat kena banting bukit Tur, mati juga. Ya. Jadi mereka ini bingung, ini yang satu diam saja mati, tobat pula mati. Tetapi dalam seseorang itu berkaidah, tentu mati di atas tobat jauh lebih baik dia bandingkan mati di atas azab. Di sini nikmatnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah ini? Inilah nikmatnya. Mereka sudah murtad, kemudian diampuni, cara tobatnya saling bunuh-bunuhan, dan mereka dipastikan masuk surga. Dengan bunuh-bunuhan itu masuk surga karena mereka mati di atas tobat. Dan dari sini juga menunjukkan bahwa bagaimana beratnya syariat umat dulu itu. Tobat saja harus bunuh-bunuhan gitu maksudnya. Tapi kalau syariat umat Islam, alhamdulillah. Kalau Allah takdirkan seseorang murtad kemudian balik lagi ke Islam, cukup syahadat saja. Saksikan orang banyak, kemudian istiqomah lagi. Kalau anda di zaman Bani Israil murtad, ya harus bunuh-bunuhan, minimalnya ambil pisau tusuk sendiri kan itu sampai mati. Begitulah beratnya syariat umat dulu itu. Dan Allah Subhanahu wa taala ringankan kepada umat Islam banyak syariat-syariat yang berat umat dulu itu menjadi ringan di umat Islam. Contoh apa? Orang dulu itu syariat Bani Israil, kalau pakaian mereka terkena najis tidak bisa untuk ibadah, harus dibuang. Tapi alhamdulillah juga umat Islam ini, anggaplah ada kancing di celana, apa dibuang celananya? Kan tidak, dicuci saja bisa dipakai lagi. Itu diringankan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian umat dulu kalau korban
itu harus naik ke bukit, diletakkan di atas bukit, kemudian nunggu halilintar. Jadi mereka setiap hari akan memandang kurbannya, bukan disembelih, tapi dilihat ke atas. Kalau nampak halilintar menyambar kurbannya, itu tanda diterima. Kalau tak disambar-sambar, berarti tanda ditolak. Coba bayangkan, sampai niat saja ditampakkan umat dulu. Berarti kalau nampak ada halilintar diterima, berarti ikhlas kan itu ya. Kalau tidak ada halilintar berarti tak ikhlas. Coba Anda bawa kambing ke masjid, tampakkan, oh kalau nggak ikhlas itu ngamuk kambingnya. Kalau ikhlas diam saja. Apa nggak mamut yang kambing yang ngamuk? Jangan-jangan dari hasil korupsi pula ini kambing kan? Repot jadinya kan? Lah umat Islam kan nggak ditampakkan apa namanya ikhlas tidak ikhlasnya kan ketika berkorban. Tidak harus naik ke bukit-bukit. Kok ke masjid saja sini korban. Nah, jadi banyak keringanan-keringanan daripada umat dulu menjadi ringan di umat Islam ini. Seperti wanita haid. Orang-orang Yahudi menganggap najis wanita haid. Mereka tidak boleh kalau wanita sedang haid, tidak boleh satu kamar. Makan pun tak boleh satu meja. Tapi dalam Islam tidak. Ya. Jadi ini keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Bersyukurlah bahwa Islam itu agama yang indah dan agama yang mudah. Inna dina indallahi yusrun. Agama Islam ini agama yang mudah. Baik. Makanya di sini Allah mengatakan wa idz ataina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, dan ingatlah ketika kami datang kepada Musa dengan kitab Taurat wal furqan dan juga pembeda, la'allakum tahtadun, agar kalian dapat petunjuk. Kemudian mereka siap mendapatkan petunjuk itu. Maka Musa mengatakan, wahai kaumku, kalian sudah menzalimi diri-diri kalian dengan mengambil patung anak Samiri dijadikan sesembahan kalian. Bertobatlah kepada Rabb kalian, bunuhlah diri-diri kalian, itu lebih baik bagi kalian. Kenapa? Karena itu bentuk tobatnya. Maka mereka pun saling bunuh-bunuhan, 70.000 bayangkan. Saling bunuh-bunuhan, ambil pisau, pedang, bunuh-bunuhan sampai mati semuanya. Fataba alaikum, Allah pun menerima tobat kalian, dan Dia zat yang maha penerima tobat dan maha pengasih. Kalau kita rinci sedikit, hukum bunuh-membunuh itu ada 4 kan? Sudah saya jelaskan di sini. Pertama, al-qatil wal maqtul fil jannah. Orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk surga. Seperti dalam kasus di sini. Kasus taubatnya Bani Israil ini kan bukan bunuh-bunuhan. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk surga. Kenapa? Karena mereka sedang bertobat. Taubatnya seperti itu benar. Berarti yang dibunuh dan membunuh dua-duanya masuk surga. Karena dua-duanya dalam kondisi bertobat. Kemudian yang kedua, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Seperti hadis Nabi SAW, al-qatil wal maqtul finnar, kata Rasul. Orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka wajar, lah yang dibunuh pula masuk neraka itu macam mana caranya? Maka Rasul mengatakan, fakana harisan ala qatli sahibi. Ya, yang dibunuh itu lagi apes. Ya. Makanya dia dibunuh. Padahal dalam hatinya juga niat untuk membunuh. Cuman apes saja dia yang dibunuh. Makanya dua-duanya masuk neraka, kata Rasul. Kenapa demikian? Karena kalau seorang muslim dengan muslim yang lainnya saling bunuh-bunuhan, kedua-duanya di neraka. Karena kita tahu bahwa hakikat seorang muslim itu kan kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Tidak boleh saling membunuh kan itu. Bahkan Rasul mengatakan bahwa permisalan kasih sayang seorang muslim itu seperti jasad yang satu. Apabila satu anggota badannya terkena penyakit, maka satu badannya merasakannya. Dan dalam Islam membunuh satu jiwa sama dengan membunuh satu dunia. Jadi kalau seorang muslim membunuh muslim yang lainnya, dua-duanya di neraka. Tidak boleh seorang muslim membunuh muslim yang lainnya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya,
Ya, seperti umpamanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman para sahabat ada namanya perang Jamal, perang Siffin antara Kubu Muawiyah dengan Kubu Ali. Kan perang itu banyak sahabat meninggal tuh di antara dua pasukan ini, sama-sama sahabat, perang antara sahabat. Maka kalau kasusnya yang seperti itu, seperti perang Jamal dan perang Siffin, ini dua-duanya masuk surga. Kenapa? Karena pasukan Muawiyah berperang karena ijtihad, pasukan Ali pun berperang karena ijtihad. Dua-duanya disebabkan ijtihad. Dan Rasul mengatakan, idza ijtahada mujtahidun fa akhta'a falahu ajrun wahid wa idza asaba falahu ajrani. Apabila seorang mujtahid berijtihad salah, tetap dapat pahala. Kalau salah, kalau benar dapat dua pahala. Artinya mereka berperang di atas ijtihad. Tapi kalau seandainya seperti yang terjadi hari ini kan, ahli waris rebutan harta, bunuh-bunuhan, sama-sama muslim. Kemudian tetangga dengan tetangga gara-gara rebutan tanah satu jengkal, bunuh-bunuhan. Gara-gara utang piutang, bunuh-bunuhan. Itu dua-duanya di neraka. Itulah hadisnya Nabi SAW, al-qatilu wal-maqtulu finnar, dua-duanya di neraka. Ini hukum yang kedua. Hukum yang ketiga, yang membunuh masuk surga, yang dibunuh masuk neraka. Kok bisa? Yang membunuh masuk surga, yang dibunuh pula masuk neraka. Ya seperti mamanya seorang muslim berjihad di peperangan, musuhnya orang kafir. Kemudian orang kafir dibunuhlah dalam peperangan kan itu. Maka yang dibunuh masuk neraka karena dia kafir. Yang membunuh masuk surga kan itu. Kalau seandainya dia mati syahid. Kemudian yang terakhir terbalik, yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk surga. Seperti kita mempertahankan di rumah nih, ada perampok masuk, kita mempertahankan anak istri, barang-barang, kelahi sama perampoknya. Rupanya perampoknya pernah bunuh kita. Setelah bunuh kita dia lari, rupanya kepleset mati juga dia. Dua-duanya mati. Kita yang mempertahankan keluarga, mempertahankan harta, maka dianggap syahid, masuk surga. Dia yang membunuh masuk neraka karena memang niatnya merampok kan ini. Lah itulah hukum yang disebutkan para ulama. Ada orang yang membunuh dan dibunuh masuk surga, ada orang yang dibunuh dan dibunuh masuk neraka, ada yang membunuh masuk surga, dibunuh masuk neraka, ada yang membunuh masuk neraka dan yang dibunuh masuk surga. Lah kalau kasusnya di sini, ini dua-duanya masuk surga. Karena dalam konteks bertobat antara yang membunuh dan yang dibunuh. Wallahu a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan. Kenapa kalau baca basmalah di kajian Ar-Rahman tidak dibaca? Waktu kapan bisa baca seperti ini? Ente gimana? Saya nggak paham pertanyaan. Kenapa kalau baca basmalah di kajian Ar-Rahman tidak dibaca? Maksudnya Bismillah gitu saja? Nggak tahu saya. Ini pertanyaan pertama, nggak paham. Apa hukumnya badal umroh yang bayar ke orang lain yang paling afdal sama keluarga atau orang lain? Badal umroh itu punya khilaf ulama. Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Masalah badal umroh, lain dengan badal haji. Kalau badal haji ada hadisnya. Jadi ketika ada seseorang yang tawaf, kemudian orang ini mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaika an subrumata. Aku penuhi panggilanmu ya Rabb, aku penuhi panggilan untuk subrumah. Nah ketika itu Nabi lewat di situ, tanya siapa subrumah itu, kenapa kau bertalbiyah untuk subrumah? Maka dia mengatakan akhun li, subrumah itu saudara diriku. Kemudian kata Nabi SAW, hujja'an nafsika thumma hujja'an subrumah. Kalau engkau hendak membadalkan haji, maka hajikan dulu dirimu, baru kamu
haji untuk subrumah. Artinya tidak boleh yang menjadi badal haji kecuali harus haji. Gitu ya. Adapun kata-kata akhun li, dia saudaraku, apakah mesti yang membadalkan harus saudaranya? Tidak. Cuman saudaranya, maksudnya di sini ada faedah, karena kalau saudara itu lebih amanah dibandingkan orang lain. Takutnya udah kasih uang kepada orang lain, tak berangkat haji dia. Ya, ditilep pula duitnya sama dia gitu. Tapi kalau saudaranya kan beda gitu. Adapun umroh ini tidak ada dalilnya, cuma ada yang mengkiaskan kepada hadis tentang subrumah ini, sehingga ada yang kemudian mensyariatkan badal umroh berdasarkan kias kepada hadis subrumah ini. Ada yang mengatakan tidak ada, karena tidak ada riwayat. Ya, Allah, ini masalah khilaf. Kemudian yang ketiga, infak buat orang yang sudah meninggal, apa harus disebut namanya? Ya ta'yin. Ta'yin ini dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i memang suka mentakyin niat. Makanya ada sebagian mazhab Syafi'i tentang talaful bin niat, mereka memang dilafadzkan gitu, walaupun tidak ada dalilnya. Kalau Anda bermadzhab Syafi'i, ya uang ini infak untuk ibu saya yang sudah meninggal, namanya si Anu. Itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi dalam mazhab yang lain tidak harus, karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, cukup niat Allah sudah tahu, tanpa harus diucap gitu ya. Karena dikhawatirkan diucap ini terhantar kepada perbuatan riya, ditampakkan riyanya gitu. Tapi kalau bermadzhab Syafi'i tidak ada masalah, selama kita terhindar dari perkara riya. Allah Akbar. Ya, yang nomor satu saja. Gimana? Bismillah. Tak ada lah, saya bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang bilang bismillah saja? Memang saya begitu. Tak ada lah, itu orang yang beli bismillah itu. Kayaknya bismillahirrahmanirrahim. Mungkin antum. Kalau cuma bismillah ya. Bismillah. Kalau kita melakukan sesuatu, bismillah. Iya, bismillah. Maksudnya mungkin dia kajian. Kalau saya nggak pernah bilang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Walaupun bismillah pun tidak ada masalah. Seandainya baca bismillah pun tidak ada masalah. Seandainya saya ngomong bismillah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena sudah menyebut nama Allah. Bismillah itu sudah setia, karena setiap perkara, walaupun hadis ini lemah, kullu dibalin la yubda bi basmalati fa huwa abtar. Ada hadis lemah mengatakan setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah maka terputus berkah antara dia dengan Allah. Hadis ini lemah. Tapi secara makna ijma' para ulama membetulkan makna ini. Jadi pendalilannya bukan dari segi hadis, tetapi secara ijma'. Ijma' kesepakatan ulama bahwa setiap perkara yang dimulakan dengan basmalah itu artinya bismillah, itu basmalah ya, kalimat bismillah lah itu akan terputus kalau tidak menyebut nama basmalah. Makanya Nabi SAW mencontohkan setiap perkara, beliau sampai ke surat menyurat pun beliau bismillah ya, selalu menyebut kalimat bismillah. Adapun Ar-Rahman Ar-Rahim ini menyebut sifat yang kembali kepada kalimat Allah. Kalau kita belajar nama dan sifat bagi Allah, ada yang kembali kepada zat, ada yang kembali kepada sifat. Kalau zat itu Allah, semua nama dan sifat kembali kepada Allah. Karena ada yang memahami kenapa orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, mereka tidak mau menetapkan nama bagi Allah, karena mereka berkaidah ta'addudul asma ta'addudud dawat, bahwa ketika banyak berbilang nama berarti banyak berbilang zat. Makanya mereka mengingkari menetapkan nama. Sebab kalau menetapkan banyak nama nanti banyak zat, berarti banyak Tuhan. Nah, gitu maksud mereka itu. Enggak begitu. Karena Asmaul Husna itu bukan berarti banyak Tuhan, itu kan nama-nama dan sifat yang kembali kepada Allah. Jadi Allah ini itulah zatnya.
Maka yang 99 itu nama daripada sebuah zat, itu maksudnya. Jadi dengan menyebut bismillah saja sudah cukup sebenarnya. Baik ketika nyembelih ya, ataupun yang lainnya. Ya, tapi kalau seandainya mau bismillahirrahmanirrahim ya lebih baik lagi. Tetapi tidak semua bismillahirrahmanirrahim. Dalam penyembelihan tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja kalau menyembelih itu. Jangan ditambah ar-rahmanir-rahim. Nanti jatuh pada bid'ah karena tidak ada contohnya. Kalau nyembelih bismillah saja. Enggak usah ke ar-rahmanir-rahimnya karena begitu tuntunannya kan. Dalam sebuah hadis, bacalah basmalah itu artinya bismillah. Bukan ar-rahmanir-rahim, bukan. Nah, itu nanti permulaan Quran itu. Kalau permulaan Quran ya lain pula gitu. Bukan bismillah saja, ar-rahmanir-rahim kalau baca Quran. Kalau nyembelih tidak perlu ar-rahmanir-rahim lagi, bismillah saja. Makanya Nabi SAW biasanya ketika Idul Adha, bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka. Bukan bismillahirrahmanirrahim kan? Ya, tapi bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu bacaannya. Ya, jadi nyembelih lain lagi. Ketika baca Quran lain lagi. Nah, konteksnya seperti apa? Jadi intinya bismillah tidak ada masalah. Tidak dipermasalahkan. Allah, kecuali baca Quran. Baca Quran bukan ada tuntunannya, harus lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum.